Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Fungsi Manajemen Perencanaan dengan mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Fatimah Pelawati MKom. Kami yang beranggota 5 orang yaitu Salsabila saya sendiri, Puspika Kurnia, Ahmad Khoirul Ridwan, Wendy Saputra, Rizky Imam. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Khoirul Ridwan, poin yang kedua yaitu Puspika Kurnia, dan poin yang ketiga Wendy Saputra, poin keempat saya sendiri, dan poin kelima Rizky Imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khoirul Ridwan. Saya dari kelompok 5 ingin membacakan poin yang pertama, yaitu definisi dan pentingnya perencanaan fungsi manajemen. Sebuah rencana adalah aksi tertentu yang disusulkan untuk membantu organisasi untuk mencapai jangka pendek serta jangka panjang tujuan. Perencanaan strategis menguraikan bagaimana tujuan harus dicapai. Penting untuk diingat bahwa rencana adalah analisis yang dikembangkan untuk jangka waktu tertentu. Jika faktor waktu tidak dipertimbangkan, kondisi lingkungan dapat berubah dan semua rencana bisnis mungkin sia-sia. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan mengembangkan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah titik awal perencanaan, menetapkan tujuan dan kata-kata Harlan Hendricks, seorang ahli teori organisasi Amerika, profesor manajemen bisnis di University of California, Los Angeles, dan konsultan untuk banyak organisasi bisnis terbesar di Amerika. Perencanaan adalah memutuskan terlebih dahulu apa yang dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Mereka menjembatani kesenjangan dari tempat kita berada ke tempat yang kita tuju. Secara keseluruhan, perencanaan berkisaran pada 9 prinsip utama. Pertama, orientasi tujuan, kekhususan, ketetapan, ketepatan, kelengkapan, fleksibelan, objektivitas, kesederhanaan, keterkomunikasian. Dapat direkam jadi ketika perencanaan Anda mencakup 9 prinsip ini, itu akan memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan kesuksesan jangka pendek maupun jangka panjang. Fitur perencanaan yang efektif. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan. Ini memiliki fitur berikut. 1. Perencanaan berfokus pada pencapai tujuan. Perencanaan menemukan tujuan untuk mencapai dan meletakkan kegiatan yang diperlukan untuk mencapainya. 2. Perencanaan adalah fungsi utama manajemen. Perencanaan secara logis berlanjut dengan kinerja semua aktivitas manajerial lainnya. 3. Perencanaan bersifat meresap. Perencanaan adalah fungsi dari manajer di semua tingkatan ini. Hal ini dilakukan oleh manajemen di atas tingkat atas, tingkat menengah, serta manajemen tingkat bawah. 4. Perencanaan adalah proses berkelanjutan. Setiap manajer terlibat dalam perencanaan terus-menerus. Rencana tua harus direvisi dan yang baru seharusnya diperkenalkan tergantung pada situasi ini kebutuhan. 5. Perencanaan bersifat futuristik. Perencanaan adalah proses perwawasan ke depan. Hal ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan di masa depan. 6. Perencanaan melibatkan pengambilan keputusan. Perencanaan melibatkan pencari alternatif dan pemilihan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspika Kurnia dari kelompok 5 ingin membacakan poin kedua, apa tujuan dan rencana fungsi manajemen. Pengertian perencanaan menurut Stephen Robin dan Mary Coulter adalah memberikan pengarahan yang baik, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Contohnya seperti visi misi, target bisnis, target pasar, dan anggaran. Perencanaan usaha dapat memberikan kejelasan organisasi tentang seberapa layak perusahaan mereka dan apa yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang.
Perencanaan usaha juga penting karena memberikan wawasan tentang sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menetapkan waktu yang jelas kapan perusahaan dapat berharap untuk mencapai tujuan, membantu perusahaan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan ekspansi ke pasar baru, menawarkan cara yang jelas untuk melacak kemajuan seiring pertumbuhan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis untuk memprediksi dan merencanakan potensi risiko sebagai alat bagi investor untuk menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk diberikan dana investasi. Kemudian hal-hal yang dapat direncanakan, menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut, menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun 10 komponen perencanaan usaha yang penting dalam manajemen bisnis. Yang pertama, ringkasan bisnis Anda. Ringkasan bisnis adalah bagian pertama dan salah satu bagian terpenting dari rencana bisnis. Yang kedua, deskripsi bisnis yang jelas. Yang ketiga, melakukan analisis pasar. Tujuan dari analisis pasar dari komponen perencanaan usaha adalah untuk meneliti dan mengidentifikasi target pasar. Yang kelima, demografi target pasar. Keenam, melakukan analisis pesaing. Ketujuh, memiliki strategi pemasaran. 8, manajemen dan organisasi. 9, deskripsi produk dan layanan. 10, rencana keuangan dalam manajemen bisnis. 11, rencana operasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam perencanaan fungsi manajemen. Pengertian perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah proses penentuan visi, misi, dan tujuan. Strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Tujuan perencanaan usaha. 1. Sebagai rencana aksi. Perencanaan usaha bertujuan untuk membantu proses pengambilan tindakan bisnis dengan membagi masalah keseluruhan ke dalam masalah-masalah yang lebih kecil dan telah dikelompokkan sehingga tidak terlalu rumit. 2. Sebagai peta jalan atau roadmap. Sebuah usaha diharapkan bergerak ke arah tujuan yang telah ditetapkan. 3. Sebagai alat penjualan. Terakhir, perencanaan usaha bertujuan dengan alat bantu penjualan atau sales dengan cara meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya pada usaha bisnis yang dilakukan. Jenis perencanaan usaha yaitu 1. Perencanaan pendirian bisnis. Jenis ini merupakan perencanaan pendirian usaha yang baru mulai dari nol, di mana sebelumnya perusahaan itu tidak ada. 2. Perencanaan kembali. Jenis perencanaan ini dilakukan ketika perhitungan dan analisis studi kelayakan feasibility studi perusahaan dinilai kurang efektif dan kurang efisien, baik dalam hal produksi maupun kegiatan manajemen. 3. Perencanaan pengembangan bisnis. Jenis perencanaan ini biasa dilakukan oleh bisnis yang telah memiliki pasar yang besar dan luas, yang mendorong meningkatkan permintaan produk atau demand. Tahap perencanaan usaha. 1. Melakukan analisis pasar, menghitung sarana dan biaya produksi, menghitung pendapatan, menghitung hasil usaha. Komponen perencanaan usaha. Ringkasan perencanaan usaha atau bisnis. Deskripsi bisnis, deskripsi produk atau layanan, pernyataan misi, kepemimpinan dan struktur organisasi, analisis pasar, analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Rencana pemasaran, proyeksi keuangan, analisis arus kas, staffing, dan operasional. Poin keempat yaitu masalah kontemporer dalam perencanaan fungsi manajemen.
Dalam setiap perencanaan terdapat dua masalah kontemporer, yaitu kritik terhadap perencanaan dan cara manajer membuat rencana yang efektif dalam lingkungan yang dinamis. Perencanaan formal menjadi masuk akal bagi organisasi dan individu untuk menentukan sejumlah arah tertentu, tetapi beberapa pengkritik mempertanyakan asumsi dasar yang digunakan dalam perencanaan dengan argumen-argumen utama seperti berikut ini. 1. Perencanaan dapat menciptakan kekakuan, yaitu usaha-usaha perencanaan formal dapat mengunci organisasi ke sasaran-sasaran tertentu yang harus diciptakan dalam jadwal tertentu. Yang kedua, rencana tidak dapat disusun dalam lingkungan yang dinamis, yaitu kebanyakan organisasi dewasa ini dihadapkan pada lingkungan yang dinamis bila asumsi dapat pembuatan rencana mengelola dalam lingkungan yang dinamis perlu fleksibilitas. Yang ketiga, rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas, yaitu organisasi yang lainnya yang sukses lazimnya merupakan hasil visi inovatif seseorang. Visi ini cenderung menjadi formal waktu visi tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Yang keempat, rencana memusatkan perhatian manajer pada persaingan sekarang bukan kelangsungan masa hidup mendatang. Yaitu perencanaan formal mempunyai kecenderungan berfokus pada bagaimana cara terbaik memanfaatkan peluang bisnis yang telah ada dalam industri. Yang kelima, perencanaan formal memperkuat sukses yang dapat menjurus kegagalan, yaitu sebenarnya sukses dapat melahirkan kegagalan dalam lingkungan yang tidak pasti, sulit untuk merubah atau membuang rencana-rencana yang sukses sebelumnya, meninggalkan rasa nyaman karena tidak mengalami kecemasan akibat ketidakpastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mafaretsa dengan NIM 701220030 dari kelompok 5. Di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran dengan materi SWOT. Oke. Apa itu analisis SWOT? Albert Humphrey adalah orang pertama yang mencetuskan teknik ini. Metode analisis SWOT atau analisis SWOT bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dalam suatu perusahaan. Analisis SWOT terdiri dari 4 unsur utama, yaitu strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Manfaat analisis SWOT ada pula, yaitu yang pertama, menjadi sumber informasi untuk perencanaan strategis. Yang kedua, membangun kekuatan organisasi. Dan yang ketiga, membalikkan kelemahannya. Dan yang keempat, memaksimalkan responnya terhadap peluang. Dan ada pula tujuan analisis SWOT yang pertama, yaitu adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam suatu perusahaan. Ada pula faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama, yang internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan, dan eksternal yang tidak secara langsung dalam aktivitas sebuah perusahaan. Contoh pengaplikasian analisis SWOT, yang pertama kekuatan atau strength, yaitu kualitas. Contohnya adalah kualitas kopi yang digunakan adalah nomor 1. Dan yang kedua adalah kelemahan atau weakness, modal besar untuk menyediakan bahan. Dan yang ketiga, peluang atau opportunity, yaitu gunakan teknologi seperti software HRD untuk kelola karyawan. Dan yang keempat adalah ancaman atau threat, penawaran harga yang lebih murah. Ada pula langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang analisis SWOT. Yang pertama, tentukan tujuan analisis SWOT. Yang kedua, teliti bisnis industri dan pasar. Ketiga, buat daftar. Keempat, buat daftar kelemahan bisnis. Yang kelima, membuat peluang potensial untuk bisnis. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah di SWOT. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.